menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Kemal Baihaqi selaku Ketua Panitia Legislation School Tour. Kepada Saudara Kemal, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini, meskipun dalam kondisi daring. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Heru Widodo, anggota Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Saudara Panu Sunan Siregar selaku Koordinator FL2MI, yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami sebagai pembicara pada kali ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menimba ilmu di acara sekolah legislasi ini. Saya mewakili panitia memiliki harapan yang besar kepada para peserta. Semoga melalui kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru kepada seluruh peserta mengenai dunia legislatif, sehingga nantinya akan tercipta para legislator-legislator muda yang siap membangun bangsa kita, Indonesia tercinta. Itu sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kemal Baihaqi selaku Ketua Panitia Legislation School 2. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua DBMKM UPN Veteran Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Saudara Lestari Dwi Utami. Kepada Saudara Lestari, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Yudi Sabtono selaku pendamping DPMKM UPN Veteran Jakarta. Yang terhormat Bapak Heru Widodo dan Saudara Kemal. Mohon maaf, yang terhormat Saudara Panu Sunan Siregar selaku pembicara pada acara Sekolah Legislasi tahun 2021 PN Veteran Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di acara webinar pagi hari ini walaupun secara virtual. Saya ingin memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak terkait yang turut serta dalam menyukseskan acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia semua karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan jangan lelah untuk belajar bagi teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan dalam terlaksananya acara ini, saya mohon maaf. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Lestari. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baiklah, akan saya ingatkan lagi terkait dengan peraturan peserta, di antaranya yang pertama, peserta mengubah username akun Zoom dengan format nama, instansi atau umum. Yang kedua, peserta dihimbau untuk menyalakan kamera apabila kondisi memungkinkan dengan menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta wajib untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi. Yang keempat, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan dapat menggunakan fitur raise hand dan dapat berbicara ketika diperkenankan oleh moderator. Yang kelima, dilarang menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang mengandung hoax dan sara. Yang keenam, peserta menggunakan fitur kolom chat dengan kondusif atau menggunakannya untuk perihal bahasan webinar. Yang ketujuh, peserta dilarang mengkonsumsi miras antika, merokok, dan makanan berat. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara sekaligus diskusi dan tanya jawab, Saudara Panu Sunan Siregar selaku Koordinator Pusat FL2MI dan Bapak Heru Widodo SPSI selaku Komisi 3 DPR RI fraksi PKB yang dipandu secara langsung oleh Saudari Siti Fatimah selaku Ketua Komisi 1 Legislasi DBMKM UPN Veteran Yogyakarta sebagai moderator. Kepada Saudari Siti Fatimah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah ini sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2021 yang diselenggarakan Dewan Mahasiswa langsung saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Beserta dengan kedua tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terjemahkan perkenalan sebelum masuk ke selanjutnya sedikit pengantar terkait Tes, suara saya sudah masuk ya? Oke, mungkin langsung aja. Legislation School #2 dari DPMKM ini memiliki tema yaitu muda bergengsi berlegislasi. Kemudian sebelum masuki sesi selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini. Kemudian tentunya pada forum Legislation School #2 ini kita akan berbicara kepada ahli-ahlinya nih terkait seputar legislasi yang sudah disiapkan oleh pembicara kita yang hebat. Kemudian sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Heru dan Mas Sunan. Nah, untuk mengetahui bagaimana dunia legislatif itu di tingkat negara dan bagaimana legislasi itu bekerja dan bagaimana peran anggota legislatif di tingkat universitas di seluruh Indonesia. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan ketentuan acara inti pada pagi hari ini, yaitu untuk waktu masing-masing pemateri itu masing-masing 45 menit untuk menyampaikan materinya dan kemudian 15 menit untuk sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab nantinya peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun pernyataan dapat menggunakan fitur raise hand dan dapat berbicara ketika diperkenankan oleh moderator. Kemudian dilarang menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang mengandung hoax dan sara. Kemudian peserta menggunakan fitur kolom chat dengan kondusif dan menggunakannya dalam perihal bahasan webinar. Kemudian format pertanyaan adalah nama, _instansi, dan pertanyaan. Bagi peserta yang dipersilakan moderator dapat menyalakan mic dan kamera untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada pembicara. Baiklah, sebelum ke pembicara pertama, saya mau menyapa dulu kepada Pak Heru. Halo Pak Heru, sudah di Zoom? Halo Pak Heru, selamat pagi Pak Heru. Sehat-sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nanti ke depannya Pak Heru akan menjadi pembicara kedua. Sebelum Pak Heru, nanti kita juga akan berbicara terlebih dahulu kepada Mas Sunan. Sebelumnya saya mau menyapa Mas Sunan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, apa kabar Mas Sunan? Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi di sini ada dua pembicara teman-teman, yaitu Pak Heru Widodo selaku anggota Komisi 3 DPR RI dan sekaligus ketua ini ya Pak, DPN Gimaseba atau Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa ya Pak. Benar ya Pak? Oke. Ya. Kemudian dari Mas Sunan sendiri itu selaku Koordinator Pusat FL2MI. Nah, nanti di sini kita juga akan diskusi banyak nih diskusi terkait legislasi di tingkat negara maupun di universitas
seluruh di Indonesia. Oke, mungkin langsung saja kita yang pertama yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita. Yang pertama yaitu Mas Panusunan Siregar terkait tema kita yaitu muda, bergengsi, dan berlegislasi. Mungkin kepada operator bisa melakukan share screen CV terlebih dahulu dari Mas Panusunan Siregar. Oke, berarti mungkin bisa saya bacakan ya sedikit terkait Mas Panusunan Siregar ini, di mana lahir di Kijang tanggal 19 November tahun 1998, kemudian riwayat pendidikannya yaitu mahasiswa Unri Hukum, jurusan Ilmu Hukum ya. Kemudian dari riwayat organisasinya yaitu pernah menjadi wakil ketua dari APBD Asosiasi Pemuda, ketua dari IPSS Bintang atau Ikatan Pemuda, kemudian Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau sebagai steering committee, kemudian kaderisasi di LSMI Al-Mizan Unri, kemudian ketua komisi 2 dari DPM EBA Unri itu sendiri. Langsung saja kita sapa Mas Panusunan selaku koordinator pusat FL2MI. Apakah sudah siap, Mas, untuk sharing materi kepada peserta semuanya, Mas? Ya, siap, insya Allah. Oke, baik. Kalau sudah siap, dari saya, waktu dan Zoom meeting, saya persilakan kepada Mas Panusunan. Dipersilahkan, Mas. Baik, terima kasih banyak, moderator. Nah, sebelumnya konfirmasi suara saya jelas? Jelas, Mas, jelas. Jelas ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam cinta kesatuan hidup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajma'in amma ba' raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil labas wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Umum DPM, panitia serta jajaran dan pemateri yang sangat luar biasa juga, Bapak Heru Widodo, dan seluruh peserta yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tanpa menghilangkan rasa hormat saya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, mungkin panitia meminta untuk saya memaparkan beberapa materi yang akan kita diskusikan nanti terkait bagaimana sih kelegislatifan kampus. Nah, maka ketika berbicara kelegislatifan kampus, kita harus tahu dulu apa sih kelembagaan yang menaungi sifat legislatif dalam kampus, dalam kampus-kampus yang ada di Indonesia ataupun kelembagaan-kelembagaan yang ada di Indonesia. Legislatif kampus itu sering sekali diakomodir oleh kelembagaan yang mengatasnamakannya itu sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, SEMA, atau nama lain yang sifatnya itu legislatif. Apa sih gerak ruang lingkup dari kelembagaan legislatif kampus? Ya kurang lebih kelembagaan legislatif kampus ataupun Dewan Perwakilan Mahasiswa maupun BPM Mahasiswa itu adalah kelembagaan legislatif yang merepresentasikan seluruh mahasiswa, mewakili seluruh mahasiswa duduk di atas kelembagaan yang tujuannya sederhana untuk menyampaikan aspirasi dan menyalurkan aspirasi tersebut agar dapat terimplementasikan. Nah, begitu juga tentang bagaimana kelembagaan yang ada dan trias politika yang ada di kampus. Maka kalau berbicara kelembagaan kampus, kita juga sebenarnya berbicara tentang miniatur sebuah negara. Itu kan kita sering sekali mengatasnamakan ya organisasi kampus itu ya miniatur sebuah negara. Tapi tak serta-merta itu harus sama dengan bagaimana negara itu berpijak. Contohnya seperti apa? Banyak kampus-kampus yang ada kelembagaan legislatif dan eksekutif, tapi tidak punya kelembagaan yudikatifnya. Berbeda dengan negara yang lengkap antara trias politikanya, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya. Nah, maka dalam pembagian tugas legislatif, yudikatif, eksekutif di kampus itu berbeda. Yang pertama di DPM, mayoritas kelembagaan legislatif yang ada di Indonesia itu juga menganut sifat yudikatifnya. DPM bisa judicial review dari undang-undang yang mereka buat. DPM juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelembagaan-kelembagaan di tatanan kampusnya. Nah, itu sedikit perbedaan antara DPM, legislatif miniatur sebuah negara, dengan yang sebenar-benarnya. Mungkin akan dipaparkan oleh Pak Heru Widodo. Dalam legislatif kampus, kita juga ada forumnya.
yang kita kenal dengan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Nah, kebetulan saya selain menjadi korpus, saya juga sebagai Ketua Umum DPM. Dan ini ada perbedaannya. Nah, mungkin dari Tor yang kawan-kawan panitia minta untuk saya jabarkan, ini berbeda. Jika kita berbicara kelembagaan legislatif kampus, berbeda fungsi peranannya dengan Forum Lembaga Legislatif Kampus. Kenapa? Karena forum itu sifatnya ya wadah untuk kita kelembagaan legislatif kampus itu berkumpul. Dan beda ranah perjuangannya. Nah, kalau kita kenal FL2MI, maka FL2MI adalah forum yang berfungsi sebagai wadah pergerakan mahasiswa di ranah legislatifnya dan pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah. Nah, itu Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Sedangkan kelembagaan legislatif kampus kita punya pembagiannya. Ada 3 pokok fungsi yang juga mungkin sama dengan apa yang menjadi fungsi di DPR RI. Yang pertama itu DPM ataupun BPM ataupun kelembagaan legislatif kampus itu bergerak dalam 3 fungsi. Yang pertama legislasi, yang kedua anggaran, yang ketiga itu pengawasan. Maka dalam 3 fungsi pergerakan tersebutlah mengatasnamakan aspirasi dari mahasiswa. Dalam 3 fungsi tersebut dibagi lagi beberapa komisi yang mungkin dibutuhkan. Nah, kalau saya berbicara tentang kelembagaan legislatif kampus, maka gambaran saya adalah kampus yang saya naungi. Di DPM Unri itu ada 5 komisi yang memfasilitasi 3 fungsi dari legislatif yang tadi. Ada fungsi legislasinya. Fungsi legislasi biasa diakomodir oleh komisi yang bergerak dalam bidang legislasi. Maka pergerakan legislasi di dalam Komisi Dewan Perwakilan Mahasiswa ini berfungsi sebagai apa? Salah satunya juga sebagai membentuk sebuah undang-undang kelembagaan mahasiswa, sebagai juga meninjau kembali undang-undang yang ada, mengkaji peraturan-peraturan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan rektorat, birokrat, ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di ruang lingkup kampusnya. Nah, serta mengesahkan rancangan undang-undang yang dibahas bersama di ruang lingkup Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dalam fungsi anggaran, Dewan Perwakilan Mahasiswa ataupun kelembagaan legislatif itu juga bergerak dalam peninjauan anggaran belanja dari Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun unit kegiatan mahasiswa yang juga antara kelembagaan-kelembagaan yang ada di tatanan universitasnya. Nah, maka dalam fungsi anggaran, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu bersifat audit dan budgeting. Mereka yang memberikan audit berapa anggaran belanja yang dipakai dalam program kerja dari kelembagaan-kelembagaan di tatanan universitasnya. Mereka juga yang memberikan budgetnya. Jadi DPM sifatnya memberikan budget berapa nih yang dibutuhkan BEM dalam 1 periode ke depan, berapa yang dibutuhkan UKM, berapa yang dibutuhkan kelembagaan-kelembagaan lain yang ada di tingkat universitas. Nah, maka dalam sifat anggaran inilah DPM bersifat mempertimbangkan audit dan budgeting sesuai dengan kebutuhan program kerja, hal-hal lain yang dibutuhkan oleh kelembagaan-kelembagaan yang ada di tatanan universitasnya. Dan terakhir itu fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan, DPM itu berhak untuk mengawasi kinerja kerja Badan Eksekutif Mahasiswa, program kerja dari unit kegiatan mahasiswa, ataupun mengawasi segala aturan-aturan yang berlaku di universitasnya agar dapat ditata tertibkan oleh seluruh mahasiswa ataupun civitas akademika yang ada di ruang lingkupnya. Maka kalau berbicara tentang fungsi DPM, kita juga berbicara tentang haknya. Nah, dalam tatanan kelembagaan legislatif yang ada di Indonesia, mayoritas dari 3 fungsi tersebut kita bergerak dalam 3 hak. Yang pertama itu adalah hak interpelasi, yang kedua adalah hak angket, yang ketiga itu adalah hak untuk menyatakan pendapat. Apa sih hak interpelasi? Hak DPM untuk meminta keterangan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa jika kinerja program kerjanya itu dicurigai itu merugikan bagi kepentingan mahasiswa. Nah, maka DPM bisa hadir untuk biasanya untuk menanyakan klarifikasi, menanyakan tujuan dan alasan, menanyakan maksud dari isu yang beredar dan lain sebagainya. Nah, itu tugas dan pokok dari hak Dewan Perwakilan Mahasiswa di lingkungan kampus. Maka dalam hak interpelasi tadi, DPM juga memiliki hak angket. Hak angketnya DPM universitas ataupun kelembagaan legislatif di tatanan universitas, dia berguna untuk juga menyelidiki benar atau tidak isu yang beredar terkait dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Benar atau tidak kegiatan mahasiswa itu melakukan kegiatan-kegiatan itu melanggar dari aturan yang berlaku di universitasnya. Dan juga menyelidiki apa saja nih bukti-bukti yang kuat. Kenapa sih BEM dibilang melanggar sebuah aturan? Kenapa sih BEM dibilang
melakukan program kerja yang merugikan, dan lain sebagainya. Nah, itu sifat dari hak anggaran ataupun hak angket dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Maka tak jarang sekali Dewan Perwakilan Mahasiswa itu memanggil BEM. Nah, dan kampus ini kan paling sering sekali terjadi ya, antara mahasiswa SMA, antara mahasiswa legislatif, mahasiswa eksekutif ataupun badan eksekutifnya itu berbeda pandangan dalam pergerakan. Sering sekali DPM ini seakan-akan ya menjegal, mengapa nih DPM kok mengoreksi gerakan dari badan eksekutif mahasiswa. Ya karena itu tadi, ada fungsi dan hak DPM untuk menyelidiki ataupun menanyakan kejelasan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam isu yang beredar dalam badan eksekutif mahasiswa. Nah, itu dalam bentuk hak angket. Yang terakhir itu adalah hak untuk menyatakan pendapat. Pasca hak interpelasi, pasca hak angket, DPM juga berhak untuk menyatakan pendapat, minimal menyatakan pendapat bahwasannya isu-isu yang beredar tadi itu benar atau tidak terjadi, itu sesuai dengan aturan atau tidak, itu tidak melanggar aturan atau malah melanggar aturan. Nah, itu adalah salah satu hak untuk menyampaikan pendapat. Dan DPM dalam fungsi wewenang dan tugasnya itu adalah memiliki tugas dan fungsi yang juga kuat. Mayoritas dari kelembagaan legislatif kampus yang ada di Indonesia, pasti DPM-nya itu punya wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden badan eksekutif mahasiswa. Maka dalam tatanan itu dimaksud dalam bentuk hak dari menyampaikan pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sehingga DPM berhak untuk menyampaikan, karena badan eksekutif mahasiswa terbukti bersalah dengan bukti-bukti yang telah dihasilkan ataupun didapatkan dari hak angket tadi, maka DPM menyatakan pendapat bahwasanya akan ada musyawarah luar biasa untuk memberhentikan presiden wakil presiden atau menyatakan surat peringatan pertama, peringatan kedua untuk presiden wakil presiden badan eksekutif mahasiswa. Dan ini adalah salah satu tugas dari hak yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu berbedanya dengan forum lembaga legislatif mahasiswa Indonesia. Nah, maka ketika kawan-kawan ingin berbicara tentang kelembagaan legislatif kampus, ya bicara yang ada di dalam kampus, bukan berbicara tentang FL2MI. Ketika kita berbicara FL2MI ini gerak ruangnya itu hanya menjadi wadah fasilitasi. Ketika adanya permasalahan kelembagaan legislatif kampus, maka FL2MI hadir untuk menjadi solusi. Ketika adanya ketidakselengan antara aturan rancangan undang-undang di DPR RI, undang-undang di DPR RI yang kontroversi, ataupun permasalahan-permasalahan tentang kebijakan pemerintah, maka FL2MI bergerak dalam ranah itu. Nah, itu berbedanya. Nah, jadi kita fokusan membahas ke ini aja, ke legislatif kampus. Bagaimana Dewan Perwakilan Mahasiswa, bagaimana Badan Eksekutif Mahasiswa dalam proses 3 fungsi tadi. Maka dalam implementasi fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu biasa memiliki komisi-komisi terkait. Ada komisi 1, ada juga badan legislasi yang membantu kinerja kerja dari komisi 1. Dan biasa dalam tugas yang tadi juga sudah disampaikan, prosedur untuk pelegalan aturan dalam kampus itu juga ada tahapan-tahapannya. Nah, komisi 1 biasa bukan hanya langsung untuk mengesahkan, tapi biasa diakomodir dulu oleh badan legislatifnya. Dan dalam legislasi ada 2 sarana untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa itu mengesahkan sebuah rancangan undang-undang ataupun mengesahkan undang-undang kelembagaan mahasiswa. Yang pertama itu sarana dari keanggotaan mahasiswanya itu sendiri ataupun keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswanya itu sendiri untuk menyampaikan rancangan undang-undang dalam bentuk aspirasi mahasiswa yang dia representasikan di ruang lingkupnya untuk dikaji dan dibahas di internal Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu sarana pertama. Sarana kedua itu rancangan undang-undang ini sudah masuk ke dalam prolegun ataupun program prioritas dalam legislasi di universitasnya. Dan itu biasa didapatkan dari mana? Dari musyawarah mahasiswa ataupun persidangan tertinggi yang ada di tatanan universitas, kelembagaan universitasnya. Nah, sehingga ketika dalam 2 sarana itu sudah dimasukkan ke dalam prolegun, program legislasi universitas, maka itu akan dikaji secara berkala oleh badan legislasinya. Dalam pengkajian konsep dalam badan legislasi, dia harus punya 3 unsur syarat untuk menjadi rancangan undang-undang. Yang pertama itu naskah akademik, yang kedua itu tujuan dari undang-undang, yang ketiga itu penjelasan dan manfaatnya. Dan 3 fungsi itu harus bergerak dalam 3 pokok tujuan dari hukum. Nah, yang pertama itu adalah
kemanfaatan, yang kedua itu kejelasan. Nah, dalam bergeraknya itu di badan legislasi tadi itu dikaji semuanya, dibahas antar mahasiswa, dibahas oleh badan legislasi, dan ketika sudah menjadi rancangan undang-undang, udah pasal per pasal, bab per bab, baru dibawa ke rapat pertama, rapat tingkat pertama Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas untuk dikaji lagi. Ini kita golkan atau tidak di periode ini betul-betul bermanfaat atau tidak, atau ada permasalahan lain, ada pasal-pasal yang ambigu dan lain sebagainya untuk dibahas kembali. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil dari pembahasan tingkat pertama, maka dikembalikan lagi ke Badan Legislasi untuk dikaji ulang, diperbaiki sesuai dengan rumusan revisi dari hasil rapat umum tadi. Maka ketika sudah direvisi, kembalikan lagi ke Komisi 1 untuk dibawa ke rapat tingkat kedua. Rapat tingkat kedua ini sifatnya itu koordinatif. Nah, jadi kita undang Badan Eksekutif Mahasiswa, Presiden Mahasiswa, ataupun kementerian terkait, Kementerian Hukum dan Advokasi biasanya yang diundang untuk mengkaji betul tidak ini bermanfaat atau muatan-muatan undang-undang ini ada yang menentang tidak dari Undang-Undang Dasar Kelembagaan Mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sesuai dan ini betul-betul menjadi manfaat bagi mahasiswanya dan menjadi kejelasan hukum baginya, maka kita bahas kembali di Komisi 1 untuk di-timeline-kanlah rancangan-rancangannya. Dalam tahapan seperti itu, ketika DPM internal sudah sepakat, Presiden dan Kementerian Hadkesmanya sudah sepakat, maka kita lanjut ke timeline sosialisasi rancangan undang-undang, kita rapat dengar pendapatkan, kita kaji kembali di internal Dewan Perwakilan Mahasiswa, baru nanti kita undang Pres dan Kementerian Hadkesma untuk paripurna. Nah, itu mungkin sarana-sarana dalam pelegaran rancangan undang-undang ataupun perumusan undang-undang di tatanan kelembagaan legislatif kampus. Nah, yang ini juga kita akomodir di standar operasional kelembagaan legislatif Indonesia yang ada di FL2MI. Nah, sehingga tidak sama mungkin dengan apa yang ada di DPR RI ataupun di negara, tapi kita lebih menyederhanakan itu untuk dapat dilegalkan. Nah, maka ketika itu sudah sesuai, tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan, nah, kita langsung memparipurnakan dan mengesahkan undang-undang tersebut dan langsung disahkan, sehingga undang-undang tersebut langsung bisa diberlakukan. Nah, itu biasa dalam kelegislatifan. Dan dalam pemeriksaan Dewan Perwakilan Mahasiswa ataupun keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat terhadap undang-undang yang sudah disahkan, namun menimbulkan kontroversi ataupun permasalahan. Sehingga langsung kita kaji di internal DPM. Untuk ini permasalahannya ini pasal-pasal ini yang menentang dan lain sebagainya, baru nanti kita judicial review. Maka enaknya tatanan kelembagaan kampus itu DPM-nya sebagai pembentuk undang-undang, pengesahan undang-undang, DPM juga yang menjudicial review itu, nah, yang meninjau kembali, yang nanti akan membahas. Nah, alasannya kenapa seperti ini? Alasannya agar kita adalah mahasiswa, tatanan mahasiswa, aturan yang dibentuk juga untuk mahasiswa dan kelembagaan mahasiswa yang tujuannya kemanfaatan untuk mahasiswa, sehingga kita tidak meribetkan hal itu. Nah, sehingga ya kalau kita tahu ini salah, ya kita perbaiki bersama. Nah, itu filosofi sederhana dari kenapa legislatif kampus itu juga sifatnya ada yudikatif. Tidak semua kampus yang seperti ini. Namun mayoritas keanggotaan legislatif kampus yang tergabung di FL2MI selalu permasalahannya seperti ini, ataupun memaparkan kelembagaan legislatifnya dalam ruang lingkup pergerakannya ya seperti itu. Tapi ada juga kampus-kampus yang mungkin juga sudah membentuk kelembagaan yudikatifnya, ataupun membentuk kelembagaan yudikatif di atas sedikit dalam struktur Dewan Perwakilan Mahasiswanya. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan dan itu tidak sebuah permasalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kelembagaan legislatif kampus ini sebagai wadah proses mahasiswa untuk memahami apa sih fungsi pokok tugas dari kelembagaan legislatif negara, ataupun bagaimana sih tatanan perpolitikan ataupun student government dalam kampus, pembelajaran politik yang positif dan lain sebagainya dalam tatanan kampus ataupun Universitas Riau yang ada. Nah, maka ketika berbicara tentang kelembagaan legislatif dalam fungsi legislasinya, kita juga berbicara dalam fungsi bagaimana dia menyerap aspirasinya. Nah, ketika legislasi akan sebuah aturan dalam ruang lingkup internalnya, dalam konsep rapat dengar pendapat tadi itu tidak serta-merta harus diimplementasikan. Nah, maka
kewajiban dari Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam ranah mensosialisasikan dan rapat dengar pendapatkan itu wajib untuk didengarkan oleh seluruh mahasiswa ataupun seluruh perwakilan ketua kelembagaan mahasiswa yang ada di ranah universitasnya. Sehingga apa, tidak ada alasan bahwasanya ketika kita duduk di Dewan Perwakilan Mahasiswa, kita langsung mengesahkan aturan tanpa diketahui oleh seluruh civitas akademika yang ada di universitasnya. Seminimalnya ada perwakilannya, baik ketua kelembagaan ataupun ketua himpunan jurusan dan lain sebagainya untuk dapat menyepakati hal itu. Walaupun dalam penghitungan di paripurna ya tidak ada suara, yang ada suaranya hanya Dewan Perwakilan Mahasiswa dan pemerintahan ataupun presiden dan kementerian terkait. Nah, itu kurang lebih terkait bagaimana Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam fungsi legislasi. Nah, dalam fungsi pengawasan juga kurang lebih sama. Biasanya dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa ataupun kelembagaan legislatif kampus itu memiliki komisi-komisi yang bergerak dalam tugas fungsi pokok pengawasan. Biasa ada komisi internal dan biasa ada komisi eksternal. Komisi internal itu untuk mengawasi kelembagaan legislatif, kelembagaan yang ada di tatanan universitasnya seperti UKM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan lain sebagainya. Komisi eksternal itu untuk mengawasi kelembagaan-kelembagaan eksekutif jika di luar kampusnya. Nah, dan juga kebijakan-kebijakan yang ada di rektorat, birokrat ataupun negara. Nah, itu biasa ruang lingkup dalam gerak pengawasan di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di FPL juga kita sama. Di FPL kita juga ada komisi terkait komisi internal ataupun komisi kelembagaan. Ada juga komisi yang bergerak di bidang eksternal ataupun pembinaan. Nah, di forum legislatif nasional kita punya komisi 2 untuk menata ulang bagaimana kelembagaan legislatif kampus untuk berproses sebagai kelembagaan legislatif yang efektif di dalam kampusnya. Nah, jadi kita juga menerima permasalahan-permasalahan, keluh kesah kelembagaan, ataupun permasalahan wilayah yang rasa minat mahasiswanya itu kurang terhadap kelembagaan legislatif. Dan ini menjadi permasalahan yang mungkin mayoritas juga terjadi di Indonesia. Dan juga dalam bentuk kan Komisi 3, kita ada pembinaan. Jadi selain hubungan parlemen, kita juga ada pembinaan. Nah, pembinaan itu gunanya untuk apa? Untuk mengkaji seperti tadi. Seefektifnya bagaimana sih fungsi pokok dari kelembagaan legislatif di internal universitas? Nah, maka kita bentuk SOP-nya, standar operasional kerja dari kelembagaan legislatifnya. Nah, dan juga misal ada permasalahan, bagaimana sih mengadakan persidangan ataupun musyawarah mahasiswa ataupun aturan-aturan yang baku terkait pengambilan keputusan di dalam universitas dari tatanan kelembagaan mahasiswanya. Nah, kita buat juga SOP, teknik mekanisme persidangan di FL2MI. Untuk itu bisa diakomodasi atau itu bisa diimplementasikan dalam kelembagaan legislatif kampus. Nah, itu dalam sifat pembinaan. Dan dalam sifat hubungan parlemen, kita juga ada di internal kampus mungkin hubungan kelembagaan itu antar DPM dengan unit kegiatan mahasiswa, atau antar DPM dengan DPM fakultas, atau antar DPM dengan DPM di universitas lain, agar untuk men-sharing bagaimana sih sistem kerja dari kelembagaan legislatifnya. Tapi kalau di Komisi 3 FL2MI, kita bergerak dalam mitra. Jadi FL2MI juga bermitra sama BEM SI, BEM NUS, ataupun juga bermitra sama DPR RI. Kita juga masuk ke pemerintahan untuk mengkaji beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan legislasinya. Nah, itu gerak ruang dari FL2MI. Dan itulah perbedaan antara FL2MI sama kelembagaan legislatif kampus. Jadi ketika kita menduduki kelembagaan legislatif kampus, ya kita jelas nih, legislatifnya itu DPM, yudikatifnya itu ada nanti MPM, atau tidak ada juga diakomodir oleh DPM, atau kita juga ada birokrat untuk menyelesaikan permasalahan. Kita juga ada kelembagaan eksekutif sebagaimana Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi kalau di FL tidak. Kita itu sebagai forum dan wadah kita untuk membahas bagaimana legislatif, bagaimana permasalahan kelembagaan legislatif, bagaimana ruang lingkup, dan bagaimana kebijakan pemerintahan. Nah, kita pengawasan penuh terhadap kebijakan pemerintahan. Itu sesuai dengan ADART dari FL. Jadi ketika berproses di kelembagaan legislatif, kita bertujuan untuk bagaimana kita memahami saja 3 fungsi pokok tadi yang disampaikan di awal. Bagaimana ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi anggaran, yang dimana 3 fungsi tersebut bergerak dalam atas dasar aspirasi mahasiswa. Nah, itu kurang lebih terkait kelembagaan legislatif mahasiswa kampus yang mungkin sebagai pemantik kita diskusi pada hari ini. Lebih dan kurang saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Panusunan Siregar yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Sangat menarik sekali Mas materinya. Karena benar-benar materi yang telah disampaikan memberi insight baru kepada kita semuanya, bahwasanya ternyata kehidupan legislasi tingkat universitas itu seperti miniatur negara ya Mas tadi bilang, Mas Sunan bilang bahwa di mana dalam kampus ini memiliki sebuah lembaga legislatif, yaitu DPMKM, kemudian yudikatif yaitu bisa dibilang MM, kemudian eksekutif atau seperti BEM, seperti itu ya Mas, sehingga lembaga-lembaga yang ada di universitas ini bisa representatif lah dari miniatur negara yang pada konteksnya itu mencari aspirasi dari mahasiswa atau menampung aspirasinya seperti itu, dan semacam yang ada di negara itu menampung aspirasi masyarakat ya gitu kan ya Mas. Kemudian sebelum ada sesi pertanyaan nih Mas, mungkin saya mau ada pertanyaan juga kepada Mas Panusunan Siregar terlebih dahulu. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah perwakilan juga dari teman-teman yang hadir di sini. Berbicara tentang dunia lembaga legislasi kampus nih Mas, sebagai generasi muda Mas, seberapa penting sih perannya untuk selalu berkontribusi atau ikut dalam lembaga legislasi di dunia kampus? Nah, kemudian bagaimana sih agar generasi muda ini pada tertarik Mas berkecimpung di dunia legislasi gitu kan? Dan di mana yang kita ketahui bahwasanya legislasi ini kan yang telah dijelaskan Mas Sunan tadi, ada fungsi budgeting, controlling, kemudian legislasi dan pengawasan kayak gitu kan Mas lah. Agar partisipasi dari generasi muda ini dapat meningkat dan tertarik Mas berkecimpung di dalam dunia legislasi. Bagaimana sih upayanya yang harus dilakukan? Mungkin dari Mas Panusunan bisa menjawab. Oke, terima kasih moderator yang mungkin izin menjawab ya ataupun mendiskusikan ya terkait pertanyaan tadi. Bagaimana sih meningkatkan partisipasi mahasiswa terhadap lembaga legislatif kampus? Ya sederhana sebenarnya. Ketika mahasiswa berpartisipasi, bukan harus mahasiswa itu masuk ke dalam Dewan Perwakilan Mahasiswanya. Tidak. Partisipasi itu bisa dengan bagaimana seluruh mahasiswa itu mengawal program kerja, wewenang, tugas, fungsi pokok dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sederhananya seperti tadi, bagaimana fungsi legislasi. Dewan Perwakilan Mahasiswa berhak untuk membahas, mengkaji rancangan undang-undang dan mengesahkan. Nah, maka dalam tugas fungsi itu kan itu berpengaruh besar ya terhadap kemanfaatan ruang lingkup kehidupan kampus, dan itu juga berbicara tentang hak seluruh mahasiswa ataupun civitas akademika. Nah, ketika mahasiswa tidak peduli, ketika mahasiswa ya bodoh amat tentang bagaimana legislatif kampus membuat peraturannya ya, itu menimbulkan kecenderungan kelembagaan legislatif kampus ya suka-suka aja. Dia yang punya wewenang, dia yang hanya peduli, dia yang hanya mengurusi, ya dia suka-suka dia aja membawa kepentingan aturan tersebut sesuai dengan kemanfaatan yang dia miliki. Tujuannya ya untuk memudahkan bagaimana segala urusannya. Itu sederhananya, dan itu tidak bermasalah. Nah, ketika mahasiswa itu tidak antusias untuk berpartisipasi, maka harapannya kenapa harus mahasiswa itu antusias berpartisipasi untuk mengawal bagaimana rancangan undang-undang, peraturan itu, muatan aturannya, itu betul tidak bermanfaat untuk seluruh civitas akademika yang ada di universitasnya. Sederhananya itu betul tidak bermanfaat untuk dia sendiri. Walaupun dia tidak tergabung ke DPM nih, tapi dia sebagai mahasiswanya, kurang lebih sebagai masyarakat di ruang lingkupnya. Ketika ada aturan yang menjegal, misal aturan kelembagaan mahasiswa terkait pengawasan birokrat kampus, adanya kebijakan-kebijakan yang itu cenderung mencederai dari hak mahasiswa sebagaimana misal ada UKT nih, uang kuliah tunggal, ada masa pandemi, kuliah tatap muka ditiadakan, jadi kuliah online, kebijakan birokrat agar mahasiswa itu membayar penuh uang kuliahnya, sedangkan kita tidak menggunakan fasilitas di kampus. Ya ketika tidak ada yang peduli dengan legislatif, ya udah semuanya rugi kan, anggaran dibayar penuh, sedangkan fasilitas kita tidak gunakan maksimal. Nah itu kan menjadi kerugian bersama. Tapi ketika kita sama-sama peduli, adanya aspirasi kita kawal, aspirasi kita ajukan itu ke DPM, kita sampaikan ke DPM, kita sama aturan itu sesuai tidak, dari Kemendikbud itu sesuai tidak, aturan ini betul-betul memenuhi unsur dari tujuan hukum tidak. Maka ketika sudah hal seperti itu ya kita kawal bersama. Sederhananya sebenarnya gini, ketika kelembagaan legislatif kampus itu ada,
di kampus, maka tugas fungsinya itu untuk kemanfaatan mahasiswanya, untuk memberikan solusi atas segala permasalahan-permasalahan mahasiswanya. Namun ketika itu ada, tapi dianggap tidak ada, ketika dia representasi, tapi yang direpresentasinya tidak merasa dia itu terwakilkan, ya maka kesalahpahaman itu bukan hanya pada mahasiswa yang tidak mau berpartisipasi, tapi kepada siapa yang menggerakkan kelembagaan tersebut. Dia tidak memberikan rasa keterwakilan oleh seluruh mahasiswa yang dia representasikan. Nah, sehingga ini penuh. Jadi ada 2 poin ketika berbicara tentang partisipasi. Berbicara dengan partisipasi, jangan menyalahkan mahasiswa yang ada di luar dari DPM-nya, tapi tanyakan kepada keanggotaan DPM ataupun struktural dari DPM-nya. Dia betul tidak bergerak sesuai dengan tugas fungsi pokok atas dasar representasi, atas dasar hati yang terwakili, atau dia hanya untuk gaya-gayaan aja, dapat jabatan disegani, sehingga partisipatif mahasiswa juga akan kurang. Otomatis itu berkaitan. Ketika semua saling peduli, kebijakan mahasiswa, kebijakan kampus semua saling peduli, ada mahasiswa yang resah nih, ada mahasiswa yang gelisah, dia hampir di DO, tapi hadir DPM untuk menjadi solusi. DPM bukan hanya untuk menunggu aspirasi, tapi langsung turun langsung menanyakan kayak mana Kak ini. Ketika DPM sudah bisa memberikan solusi, ya otomatis tidak akan mungkin ada mahasiswa yang tidak cenderung tidak tertarik oleh DPM. Otomatis semua akan peduli dan partisipasi akan meningkat. Nah, itu sederhananya. Saya kembalikan ke moderator. Oh, baik, terima kasih Mas atas jawabannya dari Mas Sunan, sangat menjawab sekali gitu kan, bahwasanya dalam hal partisipasi itu tuh ada 2 aspek, tidak hanya dari mahasiswa tapi dari Dewan Perwakilan mahasiswanya sendiri, apakah dalam Dewan Perwakilan itu berjalan sesuai dengan aspirasi pokok keterwakilan atau seperti apa, sehingga lebih menjemput turun langsung seperti itu ya Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari peserta yang ada hadir di webinar pada kali ini mungkin bisa bertanya kepada pembicara kita yaitu Mas Sunan. Dipersilakan dengan format nama, underscore, instansi, dan pertanyaan. Apabila ada yang mau raise hand untuk bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Saya ulangi sekali lagi, mungkin dari teman-teman di sini yang mau bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand-nya untuk bertanya dan menggunakan on microphone-nya untuk langsung bertanya kepada pemateri kita, yaitu Mas Sunan. Saya ulangi sekali lagi, mungkin dari peserta semuanya yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan nih teman-teman mau bertanya kepada Mas Sunan, dipersilahkan. Mari teman-teman, mumpung ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Mas Sunan terkait materi yang telah dipaparkan tadi, terkait lembaga legislatif di kampus. Mungkin dari teman-teman di sini menjadi perwakilan juga lembaga legislatif di kampus, bisa langsung bertanya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di kampus atau semacamnya, dipersilahkan.
Baik Mas, ini ada pertanyaan nih Mas. Dari Alfiki UNS, izin bertanya, untuk produk undang-undang yang dibuat lembaga legislatif mahasiswa, apakah berlaku hanya untuk mahasiswa saja? Dan biasanya berisi apa saja? Terima kasih. Mungkin dari Mas Sunan. Halo Mas Sunan, masih hadir di Zoom meeting Mas? Ya, halo. Oke, itu tadi ada pertanyaan dari Mas Alfiki, mungkin bisa dijawab oleh Mas Sunan, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak yang bertanya. Izin moderator, mungkin izin menjawab juga terkait pertanyaannya, apakah legislatif mahasiswa ataupun legislasi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa itu hanya berlaku untuk mahasiswanya dan biasanya apa saja sih? Nah, ya, kurang lebih iya, karena Dewan Perwakilan Mahasiswa kan dia mewakili mahasiswa, merepresentasikan mahasiswa, maka aturan-aturan yang dibuat dan dibentuk dan serta-merta disahkan ya itu hanya berlaku kepada mahasiswanya kecuali ruang lingkup. Misal Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau Universitas Riau lah, di mana tempat saya. Nah, ketika Dewan Perwakilan Mahasiswa membuat aturan yang juga menyebut bukan mahasiswa di ruang lingkup kampus kan ada birokrat, ada dosen, civitas akademika dan lain sebagainya. Nah, misal ada menyebutkan wakil rektor 3 selaku bidang kelembagaan mahasiswa ataupun bidang kemahasiswaan di dalam satu pasal di aturan tersebut, itu harus disepakati dulu oleh beliau. Sehingga itu berlaku juga untuk beliau. Aturan itu disahkan juga berlaku untuk beliau. Jika tidak, ya maka kita berlaku hanya untuk mahasiswa dan mahasiswa karena kita adalah ruang lingkup representasi dari mahasiswa. Nah, itu kurang lebih terkait legislasi. Dan biasa isinya apa saja sih terkait aturan? Banyak. Kita bisa mengatur apa saja dalam kehidupan kampus yang ruang lingkupnya itu kampus dan antar mahasiswa. Bisa saja terkait undang-undang kelembagaan mahasiswa, bisa saja terkait kelembagaannya, bisa saja terkait program kerjanya, bisa saja terkait tugas fungsi pokok dari masing-masing kelembagaannya, bisa saja kewajiban dari mahasiswanya di ruang lingkupnya, bisa kayak sidang, mekanisme sidang, kayak mana pengambilan keputusan di tatanan kampusnya, bagaimana hak-hak dari tiap-tiap mahasiswa ataupun aktivis kampusnya, dan lain sebagainya yang dirasa perlu. Pelanggaran peraturan terhadap undang-undang tersebut kalau bisa dan diterapkan oleh kampusnya itu juga bisa. Nah, jadi apapun terkait aturan mahasiswa itu berlaku di mahasiswa. Nah, begitu juga di FL. Ketika di DPM seperti itu ruang lingkupnya, ketika di FL juga seperti itu. FL cuma bisa mengatur aturan ataupun membuat aturan bagi keanggotaan yang tergabung ke dalam FL ataupun kampus-kampus yang tergabung ke dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Ya ketika tidak, ya kan itu tidak ada wewenang ataupun kewajiban dari FL mengatur aturan untuk mereka yang tidak tergabung. Nah, itu kurang lebih. Nah, begitu juga dengan negara yang mungkin nanti disampaikan sama Pak Heru Widodo. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Sunan. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Alfiki tadi ya terkait apakah undang-undang yang dibuat dari legislatif itu bisa berlaku hanya untuk mahasiswa saja atau yang lainnya. Kemudian ini Mas ada pertanyaan lagi nih Mas dari Fredlina. Mohon izin bertanya, apa sih tanggapan Kakak tentang kegiatan diklat gitu? Apakah itu berpengaruh penting buat pendidikan kita? Terima kasih. Mungkin ini sedikit melenceng, tapi mungkin Mas Sunan bisa menjawab ya, Mas. Oke, izin moderator. Terima kasih yang bertanya. Nah, ini kurang lebih diklatnya seperti apa? Nah, diklat kan banyak nih. Ada diklat fisik, ada yang edukasi alam, dan lain sebagainya. Ini diklat yang seperti apa? Ya mungkin ini ya, diklat unit kegiatan mahasiswa. Dalam ruang lingkup kelembagaan, kan kita punya kelembagaan, biasa yang ada kan Mapala, Mapalindo, biasa ada Menwa juga, biasa ada PMI, Palang Merah Indonesia, biasa ada Bahana, atau juga kelembagaan media persnya, dan semua itu punya diklatnya masing-masing dengan ranahnya masing-masing. Nah, ketika itu dianggap penting tidak, bagaimana pandangan saya, maka sederhana ketika itu masih berjalan dalam koridor untuk menuntut ilmu dan kemanfaatan, ya itu sah saja dan bahkan itu bermanfaat sekali. Misal ini juga menjadi permasalahan di kampus-kampus kelembagaan legislatif yang ada di Indonesia. Ketika permasalahan
diklat karena kita pandemi, diklat itu tidak boleh offline. Itu kayak mana? Misal Menwa nih. Menwa itu kan bergerak dalam ini ya, tentara mahasiswa ya, fisik-fisik, pusat-pusat dan lain sebagainya. Diklatnya ya kurang lebih ya kayak tadi olahraga-olahraga, fisik dan lain sebagainya. Nah, ketika itu diubah menjadi online, itu kan kurang. Emang bisa pusat online. Nah, itu kan juga mengurangi kemanfaatan. Jadi kalau sederhananya ketika diklat itu masih bertujuan kemanfaatan, menjadi penambah ilmu dan menjadi disiplin untuk mahasiswanya, yaitu sah saja. Tapi mayoritas biasanya diklat itu kan disalahartikan, dan biasa yang salah itu bukan diklatnya, tapi siapa yang punya wewenang untuk menyelenggarakan diklat tersebut. Ada yang menimbulkan luka-luka, sakit, bahkan meninggal kan. Ada rekan-rekan mahasiswa juga yang meninggal karena akibat diklat. Nah, itu yang tidak manfaat, dan itu tidak menjadi tujuan bagaimana diklat itu dibentuk. Nah, itu sederhananya. Saya kembalikan lagi ke Baik, terima kasih atas jawabannya. Ternyata ini jadi rame nih, Mas. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman partisipan pada pagi hari ini. Ini saya bacakan semuanya ya, Mas. Satu persatu terlebih dahulu ya jawabnya ya, Mas. Atau langsung semuanya, Mas? Atau satu dulu? Oke, langsung aja. Ini dari Mizan Mansakti, dari Mansakti. Izin bertanya, Kak, apa saja ruang lingkup Dewan Perwakilan Mahasiswa? Lalu, bagaimana cara dan syarat kita agar dapat masuk Dewan Perwakilan Mahasiswa? Ini kayaknya Mas Mizan mau masuk DPM ini, Mas. Mungkin bisa disepil-sepil gitu, Mas, caranya masuk DPM kayak gitu. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak. Izin langsung menjawab, moderator. Ya, mungkin ruang lingkup Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, ruang lingkup mahasiswanya. Misal Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, ya ruang lingkupnya universitas, seluruh mahasiswa yang ada di universitas. Jika jumlahnya ada 36.000 orang, ya maka yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu adalah representasi dari 36.000 mahasiswanya. Nah, jika itu ruang lingkupnya fakultas, ya maka seluruh mahasiswa yang ada di fakultas. Nah, itu tertariknya di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dia adalah representasi. Jadi kalau ada sekre DPM, kursi DPM, maka seluruh mahasiswa itu terwakilkan oleh mereka yang ada di sana, yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Begitu juga yang ada di DPR RI kan. Seluruh rakyat Indonesia kan terwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, itu kurang lebih. Dan bagaimana sih persyaratannya? Dan ini biasa dikembalikan oleh kebijakan kelembagaan legislatif kampusnya ataupun kebijakan undang-undang kelembagaan mahasiswanya. Biasa ya seminimalnya ya untuk masuk ke Dewan Perwakilan Mahasiswa ya kita punya niat kan, kita punya tujuan, kita punya keterwakilan. Jadi ada orang-orang yang menyongkong di sana. Kalau di Universitas Riau kalau mau sharing-sharing untuk menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa kita adakan pemilihan raya juga, kita adakan pemilu juga. Nah, jadi sifatnya sama, bagaimana kayak negara dan keterwakilannya itu sama, misal jumlah fakultas. Tapi kalau bedanya di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Riau itu satu orang itu mewakili 1.000 mahasiswa dan sifatnya itu per dapil. Dapilnya itu dihitung dari fakultasnya. Di Universitas Riau ada 11 fakultas. Nah, maka wakilnya itu ada 11 dapil dan dalam dapil itu dihitung lagi. Misal di FKIP itu ada 6.000 atau 7.000 mahasiswanya. Maka per orang per dapilnya itu ada 7 orang. Hitungannya 1/1000. Nah, itu kurang lebih. Dan cara mendaftarnya ya syarat-syarat khusus lah sebagaimana masuk ke dalam aktif organisasi dan lain sebagainya. Yang terpenting itu kita mau berproses. Apapun persyaratannya ya kita kerjakan. Dan itu tidak mungkin memberatkan dari mahasiswa karena itu adalah organisasi kelembagaan mahasiswa. Itu kurang lebih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Sunan, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena ini di sini kita sudah hadir Pak Heru dan bentar lagi Pak Heru juga ada agenda, mungkin kita alihkan terlebih dahulu untuk Pak Heru presentasi. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum kejawab mungkin bisa dijawab di akhir nanti. Gimana, Mas Sunan? Iya, boleh, Mbak. Oke, siap. Mungkin di sini pembicara yang kedua yaitu Pak Heru Widodo. Halo Pak Heru Widodo. Selamat siang, Halo, Pak. selamat siang. Sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya.
Mungkin di sini teman-teman juga sudah tidak sabar nih Pak untuk menanti materi yang akan disampaikan terkait peran legislasi di tingkat negara yang akan dipaparkan secara langsung nih dari sumber ahlinya, yaitu Pak Heru Widodo dari Komisi 3 fraksi PKB ya Pak. Sebelum memaparkan mungkin saya bisa membacakan CV dari Pak Heru Widodo secara singkatnya. Pak Heru Widodo SPSI, lahir di Boyolali 17 Desember 1981, mengambil jenjang pendidikan sampai S1 psikologi di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2008, kemudian riwayat organisasi yaitu Ketua Kaderisasi PCPMI Ciputat, kemudian Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, kemudian Ketua Umum dari tahun 2014 sampai 2020 Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, kemudian riwayat pekerjaannya Pak Heru Widodo ini pernah menduduki tenaga ahli anggota A153 tahun 2020 sampai 2011 DPR RI, sampai sekarang tenaga ahli anggota A55 tahun 2019 sampai tahun 2020 di DPR RI. Mungkin langsung saja nih Pak, teman-teman sudah nggak sabar untuk materi yang akan disampaikan Pak Heru. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Heru, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya, dan saya mohon izin kepada seluruh narasumber, ada Pak Panun Sunan Siregar, yang terhormat. Ini saya panggil Pak atau Mas atau sahabat. Yang saya hormati seluruh peserta yang hari ini hadir secara virtual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tengah keterbatasan kita masih bisa melaksanakan kegiatan meskipun secara virtual. Salawat serta salam selalu marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beserta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Yang saya hormati Ketua DPM, yang saya hormati kakak moderator kita yang sudah membantu mengarahkan kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati ada sahabat Panun Sunan Siregar, pemateri kita pada hari ini. Sebetulnya materinya tidak jauh berbeda sebetulnya. Legislasi di kampus maupun negara. Karena memang kampus ini kan miniatur sebuah negara. Memang kalau di sebuah negara mungkin jauh lebih besar lah, kira-kira begitu. Alurnya juga sama tadi disampaikan oleh sahabat Panun Sunan Siregar. Nah, ini saya ingin mungkin sedikit menjabarkan soal proses pembentukan undang-undang sebetulnya. Karena kalau di negara ini kan memang agak sedikit luas dan sedikit rumit ya, apalagi karena ini terkait dengan kebijakan politik. Nah, untuk dalam penyusunan atau pembentukan undang-undang ini sebetulnya ada dua usulan. Yang pertama adalah bisa melalui legislatif atau DPR, atau bisa melalui eksekutif atau pemerintah atau presiden. Nah, melalui legislatif ini alurnya bagaimana? Kalau legislatif ini alurnya adalah sebetulnya kita banyak bahan melalui agenda reses sebetulnya, atau aspirasi. Jadi banyak misalnya masyarakat yang kemudian menyampaikan aspirasi soal UMKM misalnya. Itu nanti juga, atau misalnya soal pendidikan misalnya. Nah, itu nanti kemudian bisa kita rangkum, lalu kemudian nanti kita sampaikan kepada paripurna. Nah, paripurna nanti kemudian menyepakati akan dibentuk sebuah undang-undang. Alurnya seperti itu. Nah, kemudian ini nanti disampaikan kepada DPR. Ini kalau melalui DPR ya, melalui legislatif, nanti disampaikan kepada pemerintah, lalu kemudian kita sama-sama membuat daftar inventarisasi masalah, lalu kemudian kita membahasnya. Nah, kemudian setelah selesai kemudian kita sahkan di dalam paripurna. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau melalui DPR. Nah, kalau melalui pemerintah, maka pemerintah kemudian menyampaikan kepada DPR usulan undang-undang apa yang akan diajukan, lalu kemudian nanti akan masuk dalam prolegnas, lalu kemudian nanti akan dibahas dan kemudian nanti akan disahkan melalui paripurna juga. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, ini kita ke belakang lagi, ini soal tugas dan fungsi anggota DPR ini adalah
Yang pertama legislasi, yaitu penyusunan undang-undang bersama pemerintah. Lalu kemudian fungsi budgeting atau anggaran, ini juga bersama dengan pemerintah. Lalu kemudian fungsi pengawasan. Nah, legislasi ini adalah fungsi pembuatan undang-undang, kemudian setelah selesai, ini kemudian nanti kita lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, khusus dalam budgeting ini juga kemudian dilakukan pembentukan undang-undang juga, namanya Undang-Undang APBN. APBN ini jangan dikira kemudian hanya sebatas kita nyusun anggaran saja. Nah, penyusunan anggaran ini ketika sudah selesai, maka kemudian harus dibuat aturan bakunya, yaitu dibuat Undang-Undang APBN. Nah, kalau Undang-Undang APBN ini tidak melalui prolegnas. Yang melalui prolegnas ini adalah undang-undang yang sekiranya ini dapat mengatur hajat hidup rakyat banyak dan ini sifatnya tidak temporer. Kalau APBN ini kan sifatnya temporer, hanya tahunan. Jadi hanya melalui rapat pembahasan APBN saja. Meskipun nanti di ujungnya juga pasti akan dibuatkan undang-undangnya. Nah, kemudian ini saya kasih contoh misalkan soal undang-undang usulan dari legislatif misalnya. Undang-undang usulan dari legislatif itu misalnya soal undang-undang anggaran 20% APBN untuk pendidikan misalnya. Nah, ini tentu saja bahannya adalah dari aspirasi dari masyarakat, lalu kemudian beberapa fraksi atau partai kemudian melakukan konsinyering, kemudian melakukan hearing, lalu kemudian disepakati untuk diusulkan kepada pemerintah, kepada DPR untuk melakukan membentuk undang-undang tentang pembiayaan pendidikan 20% dari APBN. Nah, kira-kira itu. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita bicara tadi di kampus itu ada banyak alat kelengkapan, sebetulnya hampir sama. Di DPR juga sama. Di DPR ini ada alat kelengkapannya banyak sekali justru. Misalnya ada pimpinan DPR, lalu kemudian ada badan musyawarah. Nah, badan musyawarah ini sedikit saya jelaskan. Badan musyawarah ini adalah untuk mengatur regulasi atau alur dalam agenda-agenda kegiatan di DPR. Lalu kemudian ada komisi-komisi dari 1 sampai 11. Ini saya persingkat saja. Komisi 1 itu soal hubungan luar negeri atau politik luar negeri. Komisi 2 ini soal politik dalam negeri, termasuk di dalamnya pemilu, KPU, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Komisi 3 ini kaitannya dengan hukum, mitra kerjanya Polri, KPK, Kejaksaan, dan lain sebagainya, Komnas HAM termasuk. Kemudian Komisi 4 ini tentang pertanian, kemudian kelautan. Kemudian Komisi 5 ini infrastruktur dan pekerjaan umum. Lalu kemudian Komisi 6 ini tentang BUMN, Pertamina, Angkasa Pura, dan lain sebagainya. Kemudian Komisi 7 ini energi, ini tentang PLN, lalu kemudian batu bara, minerba lah, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian di Komisi 8 itu tentang sosial agama. Kemudian Komisi 9 ini tentang tenaga kerja kesehatan. Komisi 10 tentang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian Komisi 11 tentang keuangan negara atau perbankan. Nah, sahabat-sahabatku semua, masing-masing komisi ini tentu juga punya aturan dan usulan undang-undang masing-masing. Misalnya contoh, rancangan undang-undang KUHAP misalnya, itu nanti akan dilarikan kepada Komisi 3. Misalnya undang-undang pemilu, itu nanti akan dibahas di Komisi 2. Atau kemudian misalkan undang-undang tentang keuangan negara, itu akan dibahas di Komisi 11. Nah, di DPR ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, saya kira. Nah, kecuali kalau kemudian ada usulan undang-undang yang kira-kira harus melibatkan banyak unsur atau banyak komisi atau banyak kepentingan. Misalnya undang-undang otonomi khusus Papua misalnya. Undang-undang otonomi khusus Papua ini pasti akan melibatkan banyak komisi. Misalnya dari sisi hukumnya di Komisi 3, sisi keuangannya itu dari Komisi 11, lalu kemudian sisi infrastruktur ada dari Komisi 5 misalnya. Nah, kalau kemudian ini harus muat banyak kepentingan, maka harus dibuat yang namanya pansus atau panitia khusus. Nah, panitia khusus ini
anggota di dalamnya adalah dari beberapa fraksi atau dari beberapa partai, lalu kemudian dari lintas komisi. Karena ini kan harus mengkaji dari beberapa sudut pandang kepentingan, misalnya Komisi 3 tentang hukumnya, Komisi 11 tentang anggarannya, dan lain sebagainya. Kalau ini kita bicara soal rancangan undang-undang otonomi khusus Papua. Nah, lalu kemudian dalam hierarki legislasi kita, ini juga ada DPD. Nah, DPD ini juga dia memiliki fungsi legislasi. Hanya dibatasi saja. Misalnya fungsi legislasi dari DPD itu apa sih? Fungsi legislasi dari DPD adalah misalkan soal usulan pemekaran daerah atau usulan soal otonomi khusus. Nah, itu nanti tugasnya dari DPD. Jadi bukan kewenangan dari DPR. Meskipun nanti ketika pembahasan undang-undang tetap nanti melalui DPR. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku semua, tadi menarik disampaikan oleh sahabat Panun Sunan bahwa keterlibatan kita dalam legislasi ini menjadi sangat penting sekali karena memang terutama di dalam lingkungan kampus ya. Karena memang ya aturan itu nanti harus kita buat dan itu yang yang mengatur untuk diri kita di kampus. Sebenarnya hampir sama dengan di politik secara lebih umum negara kita bahwa keterlibatan anak-anak muda, keterlibatan mahasiswa ini juga dibutuhkan ketika dalam melakukan misalnya controlling pengawasan dalam pembentukan undang-undang. Karena memang selama ini kan banyak sekali misalnya undang-undang yang kemudian sudah disahkan, sudah jadi banyak terjadi penolakan. Nah, saya kira nalar kritis dari mahasiswa juga dibutuhkan. Nalar kritis dari sahabat-sahabat kita ada di kampus juga dibutuhkan karena memang sebagai agent social of change juga saya kira negara ini juga butuh kontrol dari para mahasiswa. Tetapi di satu sisi saya juga berharap kepada sahabat-sahabatku semua bahwa daya intelektual sahabat-sahabatku semua, kemampuan intelektual sahabat-sahabatku semua juga dibutuhkan ketika nanti misalnya sahabat-sahabatku semua masuk dalam pemerintahan yang sesungguhnya. Kira-kira misalnya pengen jadi DPR dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi penting karena memang ketika menjadi DPR kita harus punya bekal yang begitu cukup kuat, terutama soal kemampuan kita ya di dalam dalam menyusun sebuah undang-undang atau legislasi. Jadi saya kira hampir semua tadi yang disampaikan oleh sahabat Panun Sunan itu hampir mirip dengan apa yang kemudian saya alami di pemerintahan di DPR RI selama ini. Jadi saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena memang ya kampus ini kan miniatur dari sebuah negara dan semuanya hampir sama yang kita alami. Ya saya kira saya berharap justru malah sahabat-sahabatku semua memanfaatkan momen ini, memanfaatkan kesempatan sahabat-sahabatku semua ketika menjadi mahasiswa untuk belajar dalam konteks misalkan legislasi atau pemerintahan. Jadi saya kira itu kakak moderator masih ada mungkin waktu sekitar 8 menit. Kalau memang ada pertanyaan bisa nanti langsung saya jawab. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heru Widodo atas penyampaian materinya. Kemudian dari teman-teman semuanya, apabila mau bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan kolom komentar atau di chat. Kemudian sebelum ke audio nih Pak, saya juga mau bertanya juga kepada Pak Heru terkait ini Pak. Tadi kan disebutkan bahwa mahasiswa itu kan kritis ya Pak, daya pikirnya, intelektualitasnya dan sebagainya, dan menjadi sebuah agent of change buat masyarakat itu sendiri. Sehingga sebenarnya apa sih Pak peluang ya? Seberapa besar peluang dari generasi-generasi muda khususnya untuk mungkin lulusan sarjana nih untuk menjadi maksudnya seorang DPR kayak gitu Pak. Sebenarnya peluangnya itu seberapa besar sih Pak? Ya kalau kita mau jadi DPR memang persaingannya begitu kuat ya, sangat keras sekali ya. Tapi saya kira bekal sahabat-sahabatku semua berorganisasi di kampus, lalu kemudian sahabat-sahabatku semua juga punya bekal secara intelektual. Saya kira ini menjadi modal awal lah, menjadi modal utama. Meskipun begini, dalam tataran
praktisnya, politik kita memang sekarang ini kan cenderung lebih ke politik praktis ya. Artinya dari sisi keuangan lah, kira-kira begitu, modal keuangan dan lain sebagainya. Tapi saya kira kalau untuk kemudian kita harus belajar untuk belajar dalam berpolitik secara praktis, saya kira itu menjadi penting gitu. Begitu. Oke, baik. Sehingga dari sini generasi muda, khususnya mahasiswa yang mau istilahnya terjun ke dunia DPR itu juga harus punya bekal juga ya Pak terkait intelektualitas dan Yes. bahan-bahan. Oke Pak, ini ternyata ada pertanyaan juga nih Pak dari Mizan dari Mansakti. Izin bertanya Kak, bagaimana keterkaitan antar dewan? Oh ya, ini bisa mungkin dari Pak Heru bisa menjawab keterkaitan antar Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan DPR RI dalam masalah legislasi negara. Mungkin dari Pak Heru juga bisa menjawab keterkaitan nih, apakah DPM yang ada di universitas itu berkaitan erat gitu dengan DPR RI. Mungkin bisa dijawab Pak Heru. Berkaitan kalau dari sisi sistem pembuatan undang-undangnya sama persis. Hanya saja misalnya kalau di DPR RI ini kan lebih luas cakupannya karena banyak unsurnya. Jadi saya sampaikan misalnya Komisi 1 soal pertahanan negara, soal politik luar negeri, kemudian Komisi 2 soal politik dalam negeri, soal pemilu dan lain sebagainya. Ini dibahas atau disusunnya secara terpisah masing-masing komisi, kira-kira begitu. Nah kalau di DPM ini kan mungkin saya kurang tahu pasti ya, tapi mungkin juga hampir sama. Kalau ada komisinya mungkin masing-masing komisi yang membidangi hal-hal tertentu yang kemudian nanti membahas atau menyusun undang-undang itu, atau mungkin secara global, kira-kira seperti itu. Nah, kalau bedanya kalau di DPR RI ini ada namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Nah, kalau di DPM saya kurang tahu, nanti mungkin Mas Panun Sunan yang akan menjelaskan. Nah, kalau di DPR RI ini ada namanya Prolegnas, kira-kira begitu, Program Legislasi Nasional. Nah, ini ketetapan dari beberapa usulan undang-undang yang kemudian nanti ini yang harus diprioritaskan untuk dijadikan atau dibahas menjadi undang-undang. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari Pak Heru, Mas Mizan. Kemudian ini juga ada pertanyaan di kolom chat dari YouTube streaming Pak Heru. Ini ada pertanyaan bahwa selamat pagi Mas Mbak, nama saya Sierra Samudra dari UPN Jogja. Izin bertanya, di dalam DPR atau DPD sendiri apakah tidak ada wacana untuk membuat sebuah divisi khusus untuk mahasiswa dan mungkin bisa langsung dibawahi oleh Komisi 10 DPR yang membindangi tentang pendidikan, karena menurut saya hal ini dapat membantu pemerintah untuk memahami apa kebutuhan sebenarnya dari mahasiswa itu sendiri. Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak Heru, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Ini usulan menarik sekali. Nanti bisa saya sampaikan dengan pimpinan Komisi 10, karena kebetulan pimpinan Komisi 10 ini satu fraksi dengan saya. Nah, kalau setahu saya di DPR ini ada program namanya Sekolah Legislatif. Nah, biasanya mereka ada beberapa teman-teman dari kampus yang kemudian mereka belajar bagaimana sih menjadi seorang legislator itu, bagaimana sih orang anggota DPR ini nyusun undang-undang dan lain sebagainya. Sebetulnya ada peluang di sana. Mungkin nanti dari teman-teman dari teman-teman Jogja, dari universitas yang mana gitu, nanti kalau mau memang ingin ambil program itu sekolah legislasi, mungkin nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di Komisi 10 atau di di Kesekjenan, kira-kira begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Heru. Ini ada pertanyaan lagi, apakah mau disampaikan juga atau bagaimana Pak? Masih 2 menit. Oke. Mungkin langsung secepatnya aja ya Pak. Dari Afla Amanullah UPN BYK mengacu pada pernyataan yang Bapak sampaikan bahwa mahasiswa sangat dibutuhkan untuk keterlibatan pada parlemen. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah dan prosedur yang dapat dilakukan ketika kita sebagai mahasiswa ingin menginspirasikan keresahan atau isu yang sedang berkembang, Pak?
sebetulnya banyak media, apalagi hari ini kan ini apa namanya eranya 4.0 atau sudah mau masuk ke 5.0 yang semuanya serba digital kan. Ruang aspirasi banyak kita temukan melalui sosial media, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah ruang media itu. Meskipun juga ada juga yang kemudian mahasiswa yang kemudian melakukan langkah yang apa ya, masih turun ke jalan dan lain sebagainya. Tapi saya kira hari ini kurang begitu efektif. Saya tidak tahu apakah memang kita belum mendapatkan momentum itu. Kalau mungkin dulu tahun 98 karena kita dapat momentum reformasi. Tapi hari ini bahkan kita lihat kemarin misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Berapa juta orang yang kemudian turun ke jalan, tapi faktanya juga ternyata tidak mampu kemudian melakukan perubahan pemerintahan. Kira-kira begitu. Nah, saya kira media untuk melakukan atau menyalurkan aspirasi itu banyak. Orang sekarang banyak kemudian menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Nah, saya kira apa namanya pemerintah juga kemudian tidak tutup telinga ketika apa namanya aspirasi itu menjadi viral dan lain sebagainya. Dan termasuk saya juga tidak menutup telinga ketika misalkan sahabat-sahabat dari mahasiswa kemudian menyampaikan aspirasi melalui sosial media, melalui surat, melalui telegram, melalui email dan lain sebagainya. Saya kira tidak ada hambatan yang berarti lah. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Heru. Jawaban dari Pak Heru juga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Erika dari UPN. Terkait ketidaksetujuan dengan RU, apakah ada jalan lain? Tadi Pak Heru menjelaskan ada media sosial ya Pak. Sekarang kan dengan kecanggihan teknologi gitu kan, perkembangan media yang sudah sangat pesat sehingga tidak perlu maksudnya ada jalan selain demokrasi yaitu media sosial yang sekarang udah gampang sekali diakses. Terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya. Oke. Mungkin ada closing statement dari Pak Heru buat teman-teman kita semuanya ada di sini Pak sebelum Pak Heru meninggalkan room. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabatku semua yang hari ini hadir. Negara membutuhkan pemikiran sahabat-sahabatku semua, terutama kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak muda. Masa depan bangsa kita ada di tangan sahabat-sahabatku semua. Terus kritis terhadap kebijakan pemerintah dan terus semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih kepada narasumber, kepada moderator. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh minta dokumentasi terlebih dahulu Pak sebelum meninggalkan Zoom? Boleh. Boleh. Mungkin bagi teman-teman di sini semuanya bisa mengaktifkan kameranya untuk kita bisa berfoto sama Pak Heru Widodo. Baik, ditunggu teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan memandu jalannya sesi dokumentasi pada kali ini. Oke. Oke, saya pandu ya teman-teman semuanya. Siap. Kita foto. 1, 2, 3. Lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat juga Pak Heru. Baik, mungkin halo Mas Sunan masih di room meeting lagi Mas. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan. Halo Mas Sunan, mungkin panitia bisa mengkontak kembali. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo Mas Sunan, masih hadir ya Mas?
Terima kasih. Oke, ini tadi maaf terkendala tadi ada Pak Heru, ada agenda Mas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan dari teman-teman bisa dilanjutkan lagi Mas Sunan. Halo Mas Sunan, mungkin langsung saja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, apabila di kampus belum ada lembaga yudikatif dan hanya ada eksekutif dan legislatif, namun muncul permasalahan di tingkat universitas yang mana sebetulnya perlu lembaga yudikatif sebagai lembaga yang membuat keputusan untuk mengadili. Menurut Mas Sunan, bagaimana sikap dan peran yang harus dilakukan oleh lembaga legislatif tersebut, Mas? Mungkin bisa dijawab, Mas Sunan. Halo, Mas Sunan. Apakah masih di room Zoom? Mohon maaf teman-teman semuanya, mungkin ada kendala teknis dari Mas Sunan, ditunggu terlebih dahulu. Untuk panitia, tolong segera hubungi. Baik teman-teman, karena kita masih menunggu Mas Sunan, mungkin teman-teman bisa untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Halo Mas Sunan, apakah suara saya terdengar? Halo Mas Sunan, apakah sudah di room? Halo Mas Sunan, apakah bisa hadir di room meeting? Untuk audionya mohon mungkin bisa di unmute Mas.
Mohon maaf teman-teman semuanya karena terjadi kendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar lagi. Oke, mungkin teman-teman sambil menunggu Mas Sunan hadir kembali, mungkin bisa mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah disiapkan oleh panitia sambil menunggu Mas Sunan hadir kembali di room. Ditunggu sebentar teman-teman. Oke, alhamdulillah Mas Sunan sudah hadir kembali lagi di room Zoom. Halo Mas Sunan, apakah suara saya terdengar? Dengar ya? Alhamdulillah, oke. Ini Mas ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab karena tadi di rolling terlebih dahulu. Mungkin bisa saya bacakan Mas pertanyaan selanjutnya. Iya boleh, silakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, suara saya terdengar jelas ya, Mas? Oke, izin bertanya, Kak, apabila di kampus belum ada lembaga yudikatif dan hanya ada eksekutif dan legislatif, namun muncul permasalahan di tingkat universitas yang mana sebetulnya perlu lembaga yudikatif sebagai lembaga yang membuat keputusan untuk mengadili. Menurut Kakak, bagaimana sikap dan peran yang bisa dilakukan oleh lembaga legislatif? Seperti itu Mas Sunan pertanyaannya, mungkin bisa menjawab Mas Sunan. Oke, baik. Terima kasih banyak moderator, terima kasih juga yang bertanya. Nah, ini juga penting juga sebenarnya pertanyaannya terkait kelembagaan yudikatif. Nah, kalau dalam sebuah kondisi ada kelembagaan legislatif dan eksekutif saja di kampus, tapi tidak ada lembaga yudikatif, maka peranan yudikatif untuk menyelesaikan permasalahan itu masukkan saja ke fungsi dari legislatifnya. Nah, maka itu tadi yang saya bilang, kita trias politika ataupun miniatur sebuah negara, tapi serta-merta kita itu tidak sama. Karena ruang lingkup pembahasan kita itu mahasiswa. Penyelesaian permasalahan juga tentang mahasiswa dan kemanfaatan juga untuk mahasiswa. Nah, sehingga apa? Nah, dalam DPM yang ada di kelembagaan legislatif kampus yang belum ada kelembagaan yudikatifnya, nah itu biasa dia itu memasukkan peranan yudikatif itu ke dalam fungsi dari Dewan Perwakilan Mahasiswanya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu DPM-nya. Alasannya apa? Ya, karena DPM itu isi dari perwakilan mahasiswa, seluruh mahasiswa. Peranan controlling dari kelembagaan itu juga di DPM. DPM yang biasa mengadakan rapat koordinasi, menanyakan kondisi internal, menanyakan kondisi kayak mana persiapan program kerja dan lain sebagainya dari tiap-tiap kelembagaan yang ada. Sehingga ketika kelembagaan bermasalah ataupun ada permasalahan antar mahasiswa, maka DPM itu punya wewenang juga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau menjadi pion penengah antara permasalahan kelembagaan mahasiswa tadi. Nah, itu dalam kondisi kelembagaan legislatif, eksekutif yang ada di dalam universitas, tidak ada kelembagaan yudikatifnya. Tapi jika efektif dan itu perlu ada, maka tidak masalah adanya kelembagaan yudikatif untuk menyelesaikan permasalahan perkara dan peranan kelembagaan yudikatif pada umumnya. Ya bisa judicial review terhadap undang-undang yang disahkan di DPM, bisa menyelesaikan perkara dan permasalahan, dan kurang lebih sama saja. Nah, karena kan mahasiswa untuk mahasiswa. Dan yang terpenting adalah antara kelembagaan legislatif, yudikatif, eksekutif, ataupun tatanan keorganisasian yang ada di kampus, itu tidak membawa kepentingan politik. Nah, itu bedanya. Kenapa di negara harus ada? Kenapa negara nggak bisa buat kayak di kampus saja? Ya itu tadi, karena di negara itu ada kepentingan politik di sana. Ada peranan-peranan di sana. Nah, kalau kita tidak, kita sebagaimana Kemendikbudristek, kelembagaan mahasiswa itu dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Tidak ada kepentingan apapun selain kita ingin berproses di sana. Nah, itu yang perlu digarisbawahi dalam
tatanan kehidupan kampus. Dan yang memperkuat kenapa sih kita nggak mengagensikan adanya kelembagaan yudikatif di kampus? Karena sederhana, penyelesaian perkara kita di lingkungan universitas itu ada birokrat kampus. Kalau tak selesai antara DPM untuk menyelesaikan permasalahan, kita ada rektorat, kita ada WR3, kita ada pemangku kekuasaan yang lebih tinggi dari mahasiswa di sana. Dan kita juga ada penegakan hukum ataupun aturan-aturan yang mengikat tentang Republik Indonesia di sana. Sehingga ketika perkara tidak selesai ya kita sesuaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan tersebut bisa terjawab ya, Mas. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Mas, sangat yang menarik juga gitu dari Abed Undip, izin bertanya, mungkin mohon maaf apabila melenceng soal kelegislatifan. Saya tertarik dengan kakak yang menyinggung soal student government. Menurut Kak Sunan, soal student government itu perlukah dibentuk semacam lembaga KPU dan Bawaslu versi Ormawa di universitas? Melihat di kampus saya sendiri terkesan hanya sistem kepanitiaan lepas dan seringkali berisikan titipan politik yang merusak citra panitia pemirai yang netral dan berintegritas. Oke, mungkin Mas Sunan bisa langsung menjawab, Mas. Dengan koordinasi itu mungkin yang saya kembalikan ke moderator. Izin moderator, terima kasih tanya ini juga menarik ya terkait student government ataupun pemerintahan dan sistem pemilihan. Nah, kita kan ada KPU, Bawaslu, atau ada PPRU, ada Panwas kalau dalam bentuk kepanitiaan. Nah, sebenarnya sama aja. Kalau menurut saya, kalau memang efektif di kampus, ya buatlah KPU sama Bawaslu. Nah, namun peranannya nanti seperti apa? Dia bisa mensosialisasikan, dia bisa membackup. Kalau KPU, Bawaslu ini bisa membackup seluruh pemilihan, baik pemilihan bupati, gubernur, ataupun ketua-ketua kelembagaan yang ada di tatanan universitasnya. Dia bisa membackup itu, dan dia lebih memudahi untuk mensosialisasikan aturan terkait pemilihan raya, ataupun terkait pemilihan umum. Dia lebih memudahkan lah untuk menyambung lidah, agar semua itu terkoordinir dan sama. Tapi kalau memang tidak efektif, ya di panitia juga nggak masalah sebenarnya. Kalau case tadi itu kan case personal ya, yang dimana ketika panitia dibentuk, dia membawa kepentingan politik lain. Nah itu kan sebenarnya kan yang bermasalah itu ya subjek dari kepanitiaannya. Tapi kalau memang panitia itu bisa diakomodir dan sifatnya itu objektif, ya nggak masalah juga kalau panitia. Yang terpenting apa? Cita-cita demokrasi atau student government yang ada di kampus itu memang betul-betul bersih. Sebagaimana yang diciptakan oleh aturan-aturan yang berlaku di kampusnya. Nah, itu aja sebenarnya sederhana. Kalau di kampus-kampus yang ada di FL, mayoritas memang masih banyak yang menggunakan kepanitiaan. Nah, kan ada kepanitiaan, tentu harus ada steering komitenya. Nah, biasa steering komitenya ini ketua kelembagaan yang ada di DPM, ataupun ketua-ketua yang memang tidak punya pengaruh apapun, tapi sifatnya memang objektif. Nah, sehingga itu yang nanti membackup ketika panitia melenceng, meluruskan aturan dan lain sebagainya, atau menjelaskan bagaimana aturan yang sesuai. Nah, itu tugas dari steering komitenya. Nah, itu kurang lebih biasanya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih ya Mas. Jawabannya tadi pertanyaan sangat menarik gitu, karena itu terjadi permasalahan yang sangat umum sekali gitu ya Mas, dan itu kembali lagi kepada subjeknya yaitu individunya sekali ya Mas. Dimana kalau misalkan hilang-hilangan dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mbak Erika UPN, izin bertanya Kak, terkait hak angket dan hak interpelasi yang dimiliki oleh lembaga legislatif mahasiswa, apa ada hal yang sangat menarik dan perlu diperhatikan dari hak tersebut menurut Kak Panusunan? Terima kasih Kak. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Sunan. Oke, baik. Terima kasih moderator, izin menjawab. Ini terima kasih juga yang bertanya. Ini juga menarik ya. Dari unsur hak interpelasi dan hak angket, maka menurut saya ini efektifnya kelembagaan legislatif kampus. Karena dia yang nantinya akan menjadikan fungsi controlling itu lebih matang. Misalkan hak interpelasi tadi, dia untuk menanyakan kejelasan, misal apa, ada isu nih yang beredar, di dalam masa pandemi aturan kita tak berlaku untuk mengadakan kegiatan dalam jumlah yang mayoritas ramai partisipannya, ataupun kegiatan itu dilaksanakan offline di lingkungan kampus, tapi BEM ada isu untuk melaksanakan itu. Misal ada coming soon, expo, atau kegiatan event organizer lain. Nah, maka hak interpelasi tadilah yang kita gunakan menjadi legitimasi untuk kita memanggil BEM ataupun kepanitiaannya untuk datang ke sekre DPM untuk menanyakan kejelasannya.
Ini maksudnya apa? Coming soon-nya ini apa? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Apakah tidak tahu ada aturan yang melarang ini dan lain sebagainya? Atau isu yang beredar itu hanya kepalsuan, hanya isu-isu yang ingin menggoyangkan BEM dan lain sebagainya. Nah, dari hak interpelasi itulah kita terfasilitasi untuk menggunakan hak-hak kita untuk menanyakan bagaimana kejelasan dan klarifikasi dari BEM. Nah, itu contohnya. Kalau terkait hak angket, ini juga penting. Kenapa? Ini juga memudahkan Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk menanyai dan menguatkan informasi tadi. Misal, hak angket itu kan digunakan ketika DPM ingin menyelidiki terhadap isu-isu yang beredar terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa yang diduga Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun unit kegiatan mahasiswa lain itu melanggar aturan yang berlaku di Dewan Lingkup Kampusnya atau melaksanakan program kerja tanpa sepengetahuan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan ini juga salah satu fungsi dari controlling Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sehingga apa? Dalam meminta data, menanya kejelasan dan lain sebagainya, tidak ada batasan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa boleh datang kapan saja ke dalam ke lokasi di mana Badan Eksekutif Mahasiswa melaksanakan kegiatan. Jadi dia bisa belusukan, dia bisa juga sidak langsung baik di tempat kemungkinan itu dilaksanakan ataupun di sekretariat dari Badan Eksekutif Mahasiswa untuk mencari data atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sehingga itu juga efektif untuk digunakan Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk mengambil sebuah keputusan nantinya. Nah, itu adalah hak-hak yang juga dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dimana itu untuk menyempurnakan lah, jangan hanya asumsi yang dapat, tapi betul kenyataan dan kebenaran yang ada. Nah, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, sangat menarik sekali ya Mas terkait hak angket dan hak interpelasi ini. Kemudian masih ada pertanyaan lagi nih Mas dari Angelia Auditria. Izin bertanya Kak, saya Angelia dari Universitas Saraswati dari Denpasar, Bali. Apa saja sih Kak kelebihan dan keuntungan kita mahasiswa jika akan masuk Dewan Perwakilan Mahasiswa? Apakah akan ada nilai tambah atau mendapat SKP lebih untuk syarat kelulusan? Wah, ini juga menarik juga nih Mas. Apa aja sih kelebihannya kalau kita masuk DPM itu Mas? Mungkin bisa disepil dari Mas Sunan langsung ya. Dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak moderator. Apa sih Kak keuntungannya untuk kita masuk ke Dewan Perwakilan Mahasiswa? Yang pertama, keuntungannya untuk kita pribadi, ya kita memiliki ilmu yang lebih ya. Kita paham kelembagaan tatanan keorganisasian yang ada di Indonesia dengan kita berproses di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Karena student government, perpolitikan, bagaimana pemerintahan, tata negara, itu kan kita pelajari di DPM. Oh, kayak gini loh rupanya DPR RI bekerja. Oh, rupanya aspirasi kayak gini nyerapnya. Oh, rupanya kayak gini tatanan organisasi antara pemerintahan sama antara legislatif ataupun perwakilan mahasiswa ataupun masyarakat yang ada. Sehingga kita dapat ilmunya. Kita dapat ilmu tatanan keorganisasian. Karena apa? Karena nanti pasti banyak proses. Kita bahas undang-undang saja, nah itu banyak ilmunya yang kita dapat. Kayak mana tujuan undang-undang, merancang naskah akademik, membuat analisis yuridis, sosiologis, dan aturan-aturan yang baku lain. Nah, kita lebih tahu terkait hal itu. Kita lebih mengenal negara kita sendiri di DPM ketika kita berproses di sana. Karena yang masuk ke dalam DPM itu bukan hanya anak hukum, bukan hanya anak ilmu pemerintahan, tapi seluruhnya. Dan itu mendapat nilai plus lagi, kita kuliah yang lebih nyata lagi, yang bahkan ketika kita sudah menjadi partai politik, yang baru kita bisa berproses di sana. Tapi di kampus kita bisa berproses di Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk tahu itu. Nah, itu hal yang sangat luar biasa sebenarnya untuk di DPM. Nah, itu untuk personal ilmu kita. Yang kedua, kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita bisa membantu keluh kesah dari mahasiswa lain. Walaupun kita ada masalah, kita juga bisa menyelesaikan masalah kita dengan menyelesaikan masalah orang lain. Dan itu bisa memberikan manfaat yang lebih juga untuk kita. Kita belajar dewasa di sana. Kita bisa mendahului kepentingan semuanya dibanding kepentingan kita pribadi. Dan itu pelajaran yang sangat berharga dari kampus. Karena ketika berbicara kampus, kita bukan hanya berbicara tentang nilai yang tertulis di kertas. Itu udah 12 tahun lah kita SD, SMP, SMA untuk belajar itu.
Tapi di kampus kita belajar bagaimana nilai-nilai itu terwujudkan dalam implementasi kehidupan. Yaitu tadi, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Maka tak heran mahasiswa itu disegani. Karena terkait kebijakan, ketika dia bersuara, ketika dia mengambil sebuah pergerakan, dia itu dipertimbangkan objektif. Dan apa kata Tan Malaka? Kekayaan itu adalah, idealisme itu adalah kekayaan tertinggi yang dimiliki oleh seorang pemuda. Dan itu terbentuk di sana, di tatanan organisasi yang sifatnya government, yaitu salah satunya adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, itu yang kedua. Dan ketiga, sekarang yang menarik, Kemendikbud itu memberikan ini nilai plus bagi siapa yang menjadi aktivis, yang dimana surat pengantar ijazah ataupun lampiran ijazah itu disampaikan pengalaman organisasi kita di kampus, dan itu bisa menjadi nilai plus kita ketika kita ingin mendaftar perkuliahan atau pekerjaan. Dan mayoritas perusahaan mempertimbangkan pengalaman organisasi untuk masuk ke dalam perusahaannya. Dan ini menarik juga. Ya, itu kurang lebih ya keuntungan kita masuk ke organisasi kampus. Kita dapat nilai plus juga dari bergening kita ketika kita ingin masuk ke pekerjaan. Kita juga dapat ilmu-ilmu yang sangat jauh bermanfaat daripada kita hanya berproses di dalam kelas. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Mas Sunan atas jawabannya, sangat menarik sekali ya, karena banyak sekali kayak benefit-benefit yang kita dapatkan apabila kita terjun menjadi lembaga legislatif di dunia kampus tadi yang telah disebutkan Mas Sunan. Mungkin sebelum acara yang ditutup, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya? Ini ada pertanyaan satu lagi, nggak apa-apa ini Mas. Aku sakit telung dino. Dari Safrudin, Poltek AUP, bagaimana Kak supaya etika sakit telung dino. Supaya ketika DPM ini menerapkan hak angketnya kepada BEM, namun setelah itu terjadi konflik yang menyebabkan hubungan antar organisasi tersebut terganggu, apakah itu hal yang lumrah terjadi atau sebuah hal yang tidak mungkin terjadi dalam lingkup kampus? Mohon penjelasannya Kak Sunan, sekian, terima kasih. Moderator. Oke, baik. Izin langsung menjawab yang moderator. Terima kasih juga yang bertanya. Ini juga sangat luar biasa pertanyaannya. Terkait ketika kita mengimplementasikan hak angket dalam menyelidiki ataupun dalam mencari data terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kampus, maka apakah itu bisa menimbulkan konflik atau bahkan itu tidak mungkin akan adanya konflik. Itu kembali lagi bagi kita yang ada di DPM-nya. Maka sebelum kita untuk menyelidiki, langsung lancang mencari data, karena kita punya hak, kita merasa kita bebas untuk bersikap terhadap organisasi lain, nah itu juga salah sebenarnya. Maka jauh dari sebelum adanya permasalahan, kita harus memberikan pemahaman dulu. Kita adakan rapat koordinasi, kita sosialisasikan, kita memberikan pemahaman terhadap organisasi lain, karena ini penting. Kita sebagai keterwakilan mahasiswa atau apalagi seluruh mahasiswa yang ada di ketika berproses di organisasi tersebut, tentu kita tidak mau hanya diam-diam saja kan. Apalagi adanya pelanggaran, tentu kita juga harus bersikap. Pemahaman itu yang harus sampai terlebih dahulu terhadap organisasi-organisasi yang lain atau organisasi yang ada di bawah controlling dari DPM. Sehingga ketika peranan dan fungsi DPM itu sudah dimengerti, peranan dan fungsi DPM itu sudah sama-sama dipahami, dan ini juga memudahkan, sehingga ketika adanya hak angket tadi harus diwujudkan, diimplementasikan, yang mau tak mau, suka tak suka ya BEM atau kegiatan mahasiswa lain itu harus menerima. Maka walaupun nanti ada konflik itu bisa diselesaikan di forum. Pasti orang nggak suka lah kan, kesalahannya itu mau dibuka, nah, itu wajar sekali. Nah, tapi bagaimana cara kita membukanya agar itu tidak menjadi permasalahan baru. Nah, ini yang mendewasakan sebenarnya proses DPM tadi. Dan ini kembali lagi kepada teknis, bagaimana kita mengimplementasikan itu agar memperkecil konflik, tapi menyelesaikan sebuah masalah dan menjadi solusi untuknya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Sunan. Sangat menarik sekali ya tadi pertanyaannya terkait hal ini, terkait hubungan antar dua lembaga ini juga sangat penting gitu. Tergantung dari kedewasaan dari dua lembaga itu agar bisa terjalin hubungan yang lancar. Mungkin sekian itu Mas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di sini. Mungkin dari Mas Sunan sendiri mau memberikan closing statement sebelum acara pada pagi hari ini kita tutup, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak moderator. Terima kasih kepada seluruh yang bertanya dan seluruh peserta yang masih hadir sampai jam segini ya dalam kegiatan yang bermanfaat ini, insya Allah. Ya mungkin sedikit closing statement. Yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah sikap. Dan terakhir ketika mengingat kawan-kawan dari segala pertanyaan kawan-kawan tadi, saya teringat kepada filosofi bunga mawar yang disampaikan oleh Bung Karno, yang dimana menyatakan bahwasannya bunga mawar itu tidak pernah mempropagandakan dirinya itu adalah bunga yang harum dan wangi. Tapi bagaimana itu menyentuh oleh orang-orang sekitarnya. Dan itu harapannya sebagai representasi, sebagai kita legislator muda, sebagai kita yang berproses di organisasi-organisasi apapun yang ada di kampus. Ketika kita beramanah di sana, membangku sebuah jabatan, tak perlu kita mengumbar-umbar, kita itu orang yang disegani, kita orang yang tinggi jabatannya, kita orang-orang hebat dengan PDH kita. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan hadirnya kita di sana, kita berjabatan di sana, kita memberikan kemanfaatan, kita menemui solusi atas permasalahan apapun yang ada di mahasiswa, yang ada di masyarakat, bahkan yang ada di bangsa Indonesia ini. Nah, itu baru aktivis yang sebenar-benarnya pemuda. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, milik Tuhan yang Maha Esa. Kesalahan milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Jangan meninggalkan room terlebih dahulu ya Mas Sunan. Nanti ada penyerahan simbolis plakat dari teman-teman panitia. Namun sebelum adanya penyerahan simbolis plakat dan dokumentasi, saya dari moderator mau menyimpulkan penjelasan materi dari Pak Heru dan dari Mas Sunan tadi yang telah dipaparkan. Lembaga kampus merupakan miniatur negara yang terdapat beberapa lembaga, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun dalam hal ini harapannya mahasiswa bisa mengawal kebijakan aturan yang dibuat undang-undang dan peraturan apakah bisa bermanfaat bagi semua kalangan dan aspek, agar tidak menciderai kebermanfaatan bersama. Ketika berbicara tentang partisipasi, tanyakan juga dari anggota DPM apakah berjalan sesuai dengan aspirasi pokok keterwakilannya. Kemudian dari kesimpulan dari Bapak Heru bahwa sebenarnya lembaga legislatif yang ada di negara tidak jauh beda di lembaga legislatif yang ada di universitas. Namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu di mana badan-badan dari negara ini lebih lengkap dan untuk mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian lembaga legislatif di kampus itu tidak diboncengi dengan kepentingan politik, namun dari lembaga perwakilan rakyat ini berasal dari politik-politik, seperti itu. Mungkin langsung saja dari panitia bisa menyerahkan plakat secara simbolis kepada pembicara kita Mas Sunan, dan sebelumnya Mas Sunan bisa untuk menyalakan kameranya. Oh, sudah. Baik. Baik Mas Sunan, ini ada kenang-kenangan kecil dari panitia DPMKM dan Sekolah Legislasi, mengucapkan terima kasih kepada Mas Panusunan Siregar sebagai Koordinator Pusat FL2MI atas ketersediaannya waktunya untuk menjadi pembicara di acara Sekolah Legislasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin secara simbolis terlebih dahulu Mas Sunan bisa diterima plakatnya. Baik, ya. Terima kasih banyak seluruh pemuda ataupun pemateri ataupun seluruh panitia yang ada. Halo Mas Sunan.
Kita tunggu sebentar ya teman-teman, mungkin Mas Sunan sedang terjadi kesalahan teknis ataupun kendala jaringan. Oke, baik teman-teman, karena tadi Mas Sunan Oke, Mas Sunan, ini juga ada sertifikat pembicara dari acara pada pagi hari ini. Mungkin karena Mas Sunan terkendala jaringan, mungkin dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas partisipasinya, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, dan kesempatan waktunya meluangkan pada acara pada pagi hari ini. Mungkin acara selanjutnya akan saya serahkan kembali ke MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber, moderator, dan para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dari webinar Legislation School 2. Jangan lupa untuk mengisi presensi webinar Legislation School 2 pada link yang sudah di-share di kolom chat. Kemudian kami juga akan mengumumkan peserta yang mendapat hadiah dari hasil tanya jawab pemaparan materi tadi, yaitu Saudara Abed dari Undip dan Saudara Safrudin dari Poltek AU. Kepada peserta yang sudah disebutkan tadi bisa langsung menghubungi panitia. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Legislation School tahun depan.